Selamat pagi Bapak Ibu para dosen dan rekan-rekan peserta PBG yang saya hormati. Saya Poltak Dimbong dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas dari LK5 dan saya secara khusus mengambil pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Apa itu LKPD? LKPD merupakan lembaran petunjuk dan langkah-langkah tugas yang disediakan untuk peserta didik dalam proses pembelajaran, baik itu secara perorangan maupun secara kelompok. Kemudian apa pengertian LKPD menurut beberapa sumber? Yang pertama, menurut Trianto, LKPD merupakan salah satu sumber belajar yang dapat digunakan untuk menambah pemahaman konsep peserta didik. Yang kedua, menurut Depdiknas, LKPD adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan peserta didik, yakni berupa petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Sedangkan menurut Andi Prastowo, LKPD adalah suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan mengacu kompetensi dasar yang harus dicapai. Kemudian apa yang menjadi fungsi LKPD? Yang pertama, meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian membantu peserta didik untuk mengembangkan konsep materi pembelajaran. Kemudian melatih peserta didik dalam menemukan sesuai tujuan pembelajaran dan mengembangkan aspek keterampilan. Berikutnya sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berikutnya menambah informasi bagi peserta didik tentang konsep materi pembelajaran melalui kegiatan belajar yang sistematis. Dan yang terakhir, membantu guru untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Kemudian, manfaat LKPD. Yang pertama, mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep, lalu melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan proses, kemudian membantu peserta didik memperoleh catatan terkait materi yang dipelajari melalui proses pembelajaran, membantu peserta didik dan menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Lalu, seperti apa bentuk-bentuk LKPD bila ditinjau dari tujuan penyusunannya? Yang pertama, bentuk LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep. Kemudian, LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang ditemukan. Kemudian LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar. Kemudian LKPD yang berfungsi sebagai penguatan. Dan LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Lalu komponen yang harus dipersiapkan oleh pendidik dalam pembuatan LKPD. Yang pertama, ada lembar kerja yang di dalamnya memuat nama peserta didik, kelas, tema pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkahnya. Yang kedua, ada lembar jawaban dan ada lembar penilaian. Lalu langkah-langkah persiapan pembuatan LKPD. Yang pertama, harus ada analisa
atau analisis kurikulum. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan materi pokok, pengalaman belajar peserta didik, dan kompetensi belajar peserta didik. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD. Berikutnya, menentukan judul-judul LKPD sesuai materi pokok dan pengalaman belajar. Yang keempat, penulisan LKPD dengan langkah-langkah berikut. Pertama, perumusan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran harus dikuasai. Kemudian menentukan alat penilaian, lalu penyusunan materi dari berbagai sumber, dan beberapa hal penting yang perlu dikembangkan dalam pembuatan LKPD. Ada dua aspek. Yang pertama, aspek penyajian materi, yakni judul lembar kerja harus sesuai dengan materinya. Kemudian materi harus sesuai dengan perkembangan peserta didik. Lalu materi disajikan secara sistematis dan logis. Materi disajikan secara sederhana dan jelas, menunjang keterlibatan dan kemauan peserta didik untuk ikut aktif. Lalu aspek yang kedua, aspek tampilan, yaitu penyajian sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian gambar dan grafik sesuai dengan konsepnya. Tata letak gambar, tabel pertanyaan harus tepat. Judul, keterangan, instruksi pertanyaan harus jelas. Kemudian mengembangkan minat dan mengajak peserta didik untuk berpikir. Demikian tugas L5 yang boleh saya presentasikan pada kesempatan ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.